Setelah itu ringan apa enggak? Terus sendawa mas, Nah itu keluar dia. angin. Berarti apa? Yang menghambat di situ yang dari kemarin nggak bisa keluar, terkeluarkan lewat sendawa. Ya mas, alhamdulillah mas, ringan mas. Iya, makanya rajin olah nafas. Kalau pagi nih, yang paling bagus waktunya itu pagi. Olah nafas untuk kesehatan pagi itu yo pagi lah, intinya bangun tidur. Jadi gini, kalau bangun tidur itu jangan langsung gregap gitu loh. Maksud yang dimaksud bangun tidur jangan langsung gregap, maksudnya nggak spontan. Karena bahaya Bapak Ibu. Di saat kita bangun pagi, bangun tidur kok kita langsung greg gitu, itu bahaya untuk diri kita sendiri. Mesinnya rusak. Jadi di saat kita bangun tidur, kita rasakan dulu nafas, kita gerak-gerakan tubuh kita secara perlahan. Karena di saat kita bangun tidur langsung kita aktivitas, kita mungkin langsung berdiri dan sebagainya. Ini kalau diterus-teruskan lama-lama sarafnya rusak. Ya seperti motor lah, butuh pemanasan. Kalau motor nggak pernah dipanasin, tiba-tiba langsung digas, kira-kira mesinnya awet apa enggak? Nah itu baru bangun tidurnya dulu. Bangun tidur itu jangan langsung gregep, langsung jalan lah atau langsung apalah aktivitas. Enggak, relax dulu. Manfaatkan di saat bangun tidur ini untuk afirmasi, untuk menikmati nafas, gerakan secara perlahan. Ini awalnya bangun tidur. Nah baru itu kita jalan. Kalau sudah mungkin ya 3 menit atau 5 menit kita jalan. Masih di pagi hari nih, kita olah nafas. Duduk sebentar. Kalau olah nafas itu paling bagus duduk Bapak Ibu. Jadi duduk tegap lurus tapi rileks dan pandangan ke depan di pagi hari. Tarik nafas lewat hidung, panjang namun dalam. Tahan sejenak, tahan, terus hembuskan lewat mulut. Ini ya 3 kali. Yang pertama lah, maksudnya tarik, hembuskan lewat mulut, tarik, hembuskan lewat mulut, tarik, hembuskan lewat mulut, nanti lewat hidung. Itu sangat bagus untuk sel saraf kesehatan badan, fisik. Dan kalau dihayati, dinikmati, badan jiwa pun kena ikut sehat. Jadi ini dipraktekkan di pagi hari, yang paling bagus itu pagi hari. Jadi duduk setelah bangun tidur itu relax bentar, afirmasi kayak atau nikmati apa kayak atau gerakan tubuh kita secara perlahan. Setelah itu baru kita duduk, posisi badan tegap lurus, pandangan itu lurus, nggak dingkluk kayak gini, menghambat di sininya. Jadi lurus pandangan, nggak dingkluk dan nggak dengar gitu loh. Jadi pandangan itu lurus tapi rileks. Karena jalurnya energi itu kan lewat tulang ekor, lewat belakang. Nah fungsi lurus ini agar perjalanan energinya ini enggak terhambat. Jadi lewat tulang ekor. Makanya di saat kita mandi, asal kita mau mengamati, di saat yang digerujuk depan dan yang digerujuk belakang beda rasanya kok. Pernah merasakan nggak? Gerujuk bagian depan dan gerujuk bagian belakang, itu rasanya bagaimana? Karena tulang punggung itu jalurnya energi dari bawah naik ke atas. Makanya posisi duduk tegap lurus. Terus tarik nafas secara perlahan lewat hidung, tahan sebentar, hembuskan lewat mulut. Ulangi sampai 3 kali. Dan nanti kalau sudah 3 kali atau 5 kali terserah lah, yang penting sudah relax, nyaman dan sebagainya,
baru ulangi lewat tarik dan hembuskan lewat hidung. Umpama yang mau dikhususkan untuk penyakit, alirkan energi olah nafas ini kepada penyakit atau titik yang sedang sakit itu mana. Umpama titiknya itu di sikut, umpama yang sakit, kita tarik nafas, tahan nafas, itu kan energinya mengalir. Karena menahan nafas ini ibaratnya lagi mompa, mengalirkan energinya. Nah itu dalam kesadaran kita rasakan energi yang sedang dipompa ini mengalir kepada penyakitnya itu di mana. Umpama di sikut atau di leher atau di mana ya? Di mana ya? Kira-kira di mana? Di mana ya? Ya di sini lah, umpama penyakitnya di sini nih, di ujung jari. Yo rasakan getaran energi nafas ini mengalir ke satu titik, yaitu ujung jari. Nah nanti yang kita niatkan untuk dialirkan ke ini, titik ini, biasanya itu akan merasakan semreset, panas, kadang ya hawa sejuk, kadang ya gremet-gremet dan sebagainya. Itu kalau mau difokuskan ke satu titik, karena ini olah nafas. Olah nafas kan pikiran masih dengan pemokusan gitu loh. Tapi pemokusannya penuh dengan kesadaran. Coba dipraktekkan. Siapa yang mau praktek? Coba nih, sama praktek. Tarik arahkan kemana ya? Arahkan kira-kira kemana ya? Kemana kira-kira energi nafasnya diarahkan kemana coba? Perut aja mas. Kemana? Ke centong mas. Ke jantung. Ke perut aja. Perut mas. Ini. Oh, ada yang ya sesuaikan. Ada yang ke centong, sini ya, centong. Ya. Dan ya. ada yang ke perut. Ayo ya, coba. Mas. Tarik nafas. Tarik nafas, Pak, bukan tarik rokok. Nah itu tarik rokok maksudnya ngisap rokok. Ya bener sih, nafas, cuma ini ada rokoknya gitu. Jadi tarik nafas, ayo. Duduk tegap lurus, pandangan ke depan. Jadi tegap tapi nggak tegang, relax. Duduk tegak lurus, pandangan ke depan, pejamkan mata, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut, dan tarik nafas secara perlahan namun dalam, sekuatnya saja, nggak usah panjang-panjang, nggak masalah. Tahan di perut. Di saat menahan di perut, niatkan alirkan ke bagian tubuh yang sedang yang membutuhkan. Umpama ke centong, sini tadi katanya centong ya. Di saat menahan nafas, alirkan energi nafas itu ke centong. Ini apa sih bahasanya, inilah sini. Terus yang mau ke perut, yuk alirkan ke perut. Ulangi lagi, tarik nafas secara perlahan, pelan namun dalam. Tahan sejenak, rasakan energi nafas itu mengalir ke bagian yang Bapak Ibu arahkan. Rasakan getaran-getaran ilahi, getaran-getaran nafas itu mengalir ke satu titik. Di saat kita benar-benar merasakan energi itu mengalir ke titik itu, maka di titik itu akan ada sensasi, umpama panas atau sengkring-sengkring atau gremet-gremet atau perih dan sebagainya. Sadari saja, rasa-rasa itu adalah proses aliran ini sedang mengalir dan sedang memperbaiki yang ada di bagian titik tersebut. Terus ulangi. Tarik perlahan namun dalam, tahan, hembuskan. Tarik,
tahan, hembuskan, tarik, tahan, hembuskan. Sudah merasakan energinya mengalir ke satu titik itu? Sudah Mas. Siap Mas. Baik. Sesimpel itu kan? Kan Mas. Apa Tapi yang rasanya? saya alir itu di paha kanan atas, tapi yang kerasa malah di kaki yang bawah. Tapi sama yang di kanan tadi. Arahkan ke titiknya di mana? Di paha kanan atas. Oh, paha kanan atas, ya, arahkan ke situ. Ya, biarin gremetnya kemana dulu. Sebenarnya energi itu kan cerdas. Umpama nih, kita mengarahkan ke titik kanan nih, kanan atas nih. Karena yang dirasakan yang di situ. Tapi belum tentu itu penyakitnya ada di situ sebenarnya. Bisa jadi sumber kerusakannya ada di kaki yang bawah itu tadi. Seperti contoh lah, orang puyeng cekot-cekot kepalanya. Padahal yang sakit bukan kepalanya, ternyata lambungnya. Karena lambungnya ini kena, sehingga mengirimkan sesuatunya itu ke seluruh tubuhnya itu nggak maksimal, sehingga di sini rasanya cekot-cekot. Karena energi itu cerdas, gitu loh. Apakah bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Berarti tadi penyakitnya dari kaki yang bawah, berarti ya sebenarnya ya. Nah, itu dia. Yang merasakan sakit umpama di paha atas, tapi yang bermasalah itu di yang bagian bawah gitu loh. Berarti di situ ada aliran energi yang harusnya mengalir ini, di sini ada hambatan gitu. Karena energi itu cerdas. Ya seperti orang itu tadi, sakit kepala. Contoh nih, orang kedinginan. Yang namanya dingin itu kan membekukan perjalanan darah atau energinya gitu kan, kurang lancar. Dari oksigen umpamanya, oksigen ini kurang lancar karena kedinginan, beku gitu kan. Dengan olah nafas itu panas sehingga mencairkan, aliran energinya itu lancar kembali, palanya nggak cokot-cokot lagi. Dan yang masuk anginan ini untuk olah nafas itu cocok. Siapa di sini yang suka kerokan? Itu berarti tandanya itu diri kita itu apa ya? Sering merasakan ya di energi dingin lah, di hawa dingin dan sebagainya, sehingga peredaran darahnya, peredaran oksigennya, peredaran energinya itu kurang lancar. Tapi kalau rajin olah nafas nanti akan normal. Yang tadinya mungkin sering minal kerokin wal bodrekin, akhirnya dada sehat. Dan praktekan. Maaf Mas, izin bertanya Mas. Monggo. Ini yang tadi dicentong Mas. Nah di situ ada kayak kremet-kremet kedutan itu Mas. Tapi kerasanya kemana-mana Mas, itu ke pundak atas sini sampai ke leher sini, terus ke tangan sini Mas, sampai ke bawah. Nah, itu. Tapi yang keras sekali yang dicentong ini. Wah, berarti kan yang kayak kedutan itu Mas. Iya. Karena aliran yang dari sini itu kurang lancar, sehingga yang dicentong itu energi nafasnya mengalir ke semuanya. Ibaratnya menyiram lah. Ibarat selangnya itu semprot ke sana biar lancar semua. Tapi setelah itu ringan apa enggak? Terus sendawa Mas. Nah, itu keluar angin. Berarti apa? Yang menghambat di situ yang dari kemarin nggak bisa keluar, terkeluarkan lewat sendawa.
Makanya alhamdulillah, sesuatu yang terhambat itu akan ya itu tadi cekot-cekot nih. Ternyata di situ ada energi yang terhambat, atau umpamanya adalah ada gas lah, udah gitu aja. Ada gas yang tertahan di situ. Biarpun cuma gitu doang, tapi kan nya ini, gasnya ini bikin cekot-cekot karena mau ke sana nggak bisa, mau ke sana nggak bisa karena terhambat. Akhirnya pecah, yaitu tadi karena apa namanya, pelantara saluran nafas kan panas nih energinya. Untuk memecahkan hambatannya, akhirnya ya bersendawa, keluar anginnya, entreng. Tuh, mudah kan? ya Mas, alhamdulillah Mas, ringan Mas. Iya, makanya rajin olah nafas. Kalau pagi nih, yang paling bagus waktunya itu pagi. Biar selaras dengan semesta. Asal rajin olah nafas, sebenarnya ya kita sama saja olahraga. Olahraga yang di dalam rumah saja. Gitu. Lah untuk semuanya yang ada di sini yang mungkin punya keluhan penyakit ini penyakit itu yang hubungannya dengan fisik, olah nafas saja, sering-sering olah nafas. Tapi olah nafasnya itu tadi, tarik, tahan, hembuskan, alirkan energinya kepada titik penyakitnya. Dan jangan lupa tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Dengan badan tegap lurus namun rileks, ora usah tegang. Sehat, sembuh tanpa obat gitu loh.